Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Dan tentunya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nantinya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita masih membahas kitab Safinatun Najah. Masih bab Arkanul Iman, rukun iman, yang sekarang memasuki rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada para utusan Allah. Anak-anakku, Rasul itu siapa? Rasul itu adalah seorang laki-laki yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan wahyu untuk dikerjakan dan untuk disampaikan kepada manusia. Jadi Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan dan disampaikan kepada manusia. Jumlah nabi dan rasul, jumlah nabi itu kurang lebih sekitar 13.000. Sedangkan jumlah rasul itu 516. Itu menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya. Sedangkan yang tercantum di dalam Al-Quran itu ada 25 nabi, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang mendapatkan gelar Ulul Ajmi karena kesabaran beliau di dalam mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah, berjumlah 5 orang, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang menjadi Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup segala nabi dan rasul, artinya tidak ada nabi lagi dan tidak ada rasul lagi setelah wafatnya beliau, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada para rasul itu dikarenakan 2 hal. Yang pertama, beriman kepada para rasul itu merupakan arkanul iman, rukun iman. Artinya iman kita itu sempurna apabila kita mengimani para rasul-rasul itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai seorang muslim, ya, tentu kita tidak mungkin akan membeda-bedakan antara rasul satu dengan rasul yang lain. Rasul-rasul yang Allah tuliskan dalam Al-Quran yang jumlahnya 25 nabi dan rasul itu memiliki kedudukan yang sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan baik Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai dengan Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Para beliau ini adalah manusia mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tugas
untuk menyampaikan risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengenalkan kepada manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para rasul ini bertugas untuk membimbing manusia, mengarahkan manusia agar manusia senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya manusia tadi dapat menemukan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Itulah tugas yang senantiasa diemban oleh para nabi dan para rasul. Tentu para rasul ini memiliki sifat-sifat, ya. Sifat-sifat rasul itu yang pertama adalah bahwa para nabi dan para rasul itu adalah manusia biasa. Manusia biasa seperti kita. Artinya secara fitrah kemanusiaan mereka melakukan apa yang kita lakukan. Artinya bahwa nabi dan rasul itu makan, nabi dan rasul itu minum, nabi dan rasul itu juga tidur, nabi dan rasul itu juga berumah tangga, memiliki istri, juga memiliki anak, juga memiliki cucu, ya. Manusia, ya, sehingga sifat-sifat kemanusiaannya juga seperti kita, ya, seperti kita. Kemudian yang kedua, sifat rasul itu adalah maksum. Maksum itu adalah terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Artinya para rasul itu tidak pernah salah di dalam menyampaikan ajaran agama yang diwahyukan Allah kepadanya. Tidak ada yang salah, gitu. Sehingga kalau ada apa itu nabi dan rasul yang salah dalam menyampaikan risalah ajaran Allah, sangat berbahaya. Maka dia harus memiliki maksum, terjaga dari kesalahan pada saat menyampaikan wahyu Allah itu kepada manusia. Kemudian yang ketiga, para rasul itu, ya, memiliki sifat bahwa mereka itu semua adalah sebagai qudwah hasanah, sebagai tauladan bagi manusia di zamannya. Dia adalah tokoh sentral, ya, di mana para umatnya itu menjadikannya sebagai tokoh, ya, di dalam menjalankan aktivitas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para rasul itu, ya, dilahirkan dari keturunan yang mulia, ya, dilahirkan dari lingkungan yang mulia, ya, dan masa-masa kehidupannya para nabi dan rasul itu sejak kecil sampai meninggal dalam keadaan yang mulia. Sehingga inilah yang tidak ada celah bagi orang untuk merendahkan para rasul itu, karena dari keturunannya, dari lingkungannya, dari kebiasaannya itu senantiasa mencerminkan adalah adanya kemuliaan, sehingga patut dijadikan tokoh dan tauladan dalam kehidupan kita. Itu. Kemudian apa pengaruh rasul itu dalam kehidupan manusia? Ya. Kita mengetahui bahwa para rasul itu adalah manusia yang paling berpengaruh kepada umatnya di zamannya secara sejarah. Gitu. Bahkan sampai sekarang ini, kalau kamu sekalian pernah membaca buku 100 tokoh yang berpengaruh di dalam sejarah manusia sepanjang masa, karangan Michael Hart, ya, itu terdapat ada 3 nabi yang menempati ranking 1 dan ranking 3 serta ranking 10, ya, sebagai orang yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW menurut pengarang buku ini adalah tokoh yang nomor 1 yang paling berpengaruh
dalam sejarah kehidupan manusia sepanjang masa. Kemudian yang kedua, mereka itu adalah manusia-manusia yang diberikan Allah mukjizat, sehingga dia mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dialami oleh umatnya di masanya. Jadi ketika umat itu ada masalah, maka yang menjadi rujukan dari setiap solusi dari permasalahan yang dihadapi itu adalah para nabi dan para rasul itu. Karena nabi dan rasul ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu, sehingga ketika umatnya ada problem, maka dengan bimbingan wahyu itulah para nabi dan rasul menunjukkan jalan keluar kepada manusia dari masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, bahwa pengaruh rasul dalam kehidupan manusia itu bahwa mereka itu dalam menjalani kehidupan langsung berinteraksi, berhubungan langsung dengan manusia. Jadi dia tidak menyendiri, tapi dia bermasyarakat. Dia juga, sehingga para nabi dan para rasul juga memiliki pekerjaan. Sebagaimana nabi kita Rasulullah, di masa kecil beliau juga seorang penggembala, di masa remaja beliau sebagai pedagang. Jadi mereka adalah manusia juga memiliki kebiasaan-kebiasaan sebagai manusia umumnya, bergaul, berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang hidupnya menyendiri, tidak ada. Nabi dan rasul itu hidupnya ya berbaur, bercampur dengan manusia, berdakwah, menyerukan manusia ke jalan kebenaran itu, dan bersabar menghadapi kebodohan-kebodohan umatnya itu. Ini. Kemudian dalam membimbing dan mengarahkan manusia ke jalan yang lurus, setiap para nabi dan rasul diberikan suatu risalah atau ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang dalam menyampaikannya, para nabi dan rasul itu memiliki sifat sabar menghadapi kejahiliahan ataupun kebodohan para umatnya. Bahkan ada nabi dan rasul karena usaha dan ikhtiar yang maksimal untuk mengajak umatnya itu dengan penuh ketulusan, tetapi umatnya terus berupaya untuk memojokkan, maka ada nabi dan rasul yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kedua nabi ini dibunuh oleh kaumnya sendiri, karena kedengkian dan kebencian yang dimiliki oleh para pembesar-pembesar kaum itu yang menghasut nabi dan rasul itu, sehingga kaumnya membenci nabi dan rasul itu. Itu contohnya. Sampai ada nabi yang dalam menjalankan tugasnya itu ada yang dibunuh oleh kaumnya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu juga mengalami percobaan pembunuhan, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menghadapi upaya-upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Gitu. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ini adalah bulan Rabiul Awal, dan kita mengetahui semua bahwa Rabiul Awal itu adalah merupakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan beliau sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman 600 tahun sebelum kelahirannya sudah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Lihat dalam Quran surat As-Saff ayat 6, Allah berfirman, wa id qala Isa bin Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiram bi rasuli ya'ti mim ba'dihi ismuhu Ahmad.
Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hada sihrun mubin. Yang artinya, dan berkatalah Isa putra Maryam ya, kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Tugasku adalah membenarkan apa-apa yang dibawa sebelumku yang ada di dalam Taurat, dan memberikan kabar gembira akan datangnya juru selamat akhir zaman yang namanya adalah Ahmad. Maka ketika Rasul akhir zaman itu telah lahir, maka berkatalah para pendeta-pendeta mereka itu, ini adalah merupakan kedustaan yang nyata. Ya, artinya, walaupun Nabi Isa alaihissalam sudah memberikan kabar gembira kepada Bani Israel, tapi pada kenyataannya setelah Nabi Muhammad SAW itu lahir, maka Bani Israel, ya, kaum Yahudi dan kaum Nasrani itu tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Itu. Mengapa itu terjadi? Itu terjadi karena kekecewaan yang mereka alami karena Nabi akhir zaman itu tidak dilahirkan dari Bani Ishak, keturunan Bani Ishak, tetapi terlahir dari keturunan Nabi Bani Ismail. Itu membuat mereka tidak mau mengakui kenabian Muhammad SAW karena Nabi Muhammad bukan dari Bani Ishak, tapi dari Bani Ismail. Gitu. Walaupun demikian, banyak ya, orang-orang non-Muslim yang mengakui tentang kemuliaan daripada Nabi Muhammad ini, sebagaimana Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah sepanjang masa itu, atau seorang orientalis dari Inggris yang bernama Bernard Shaw yang mengatakan bahwa seandainya Tuhan itu menurunkan Muhammad untuk kali kedua, maka tentu dia akan mampu membawa manusia modern ini keluar dari berbagai macam kesulitan yang dihadapinya. Itu pengakuan jujur dari orang-orang non-Muslim bagaimana spesialnya Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, kalau kita betul-betul mengimani Rasulullah Muhammad SAW, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai wujud keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Yang pertama adalah menjadikan beliau sebagai satu-satunya tokoh panutan, tokoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena terus terang dunia sekarang mengalami krisis identitas, krisis jati diri, yang itu disebabkan karena adanya krisis keteladanan. Nah, dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan kepada kita bahwa Rasulullah memang ya, sosok Rasul yang memang pantas untuk diteladani umatnya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka kita sebagai generasi Islam, sebagai seorang Muslim, maka hukumnya wajib menjadikan beliau sebagai panutan dalam keseharian kita. Jangan sampai kita sebagai seorang Muslim, tapi yang kita idolakan justru orang-orang non-Muslim. Gitu. Kan sekarang anak-anak muda sekarang kan kegemarannya menonton drakor, drama Korea. Kadang-kadang tokoh idolanya bukan Nabi lagi, bukan Rasul Muhammad lagi, tapi Lee Min Ho. Ya, ini tentu menjadi bahan koreksi bagi kita sekalian. Jangan sampai kita menjadikan tokoh-tokoh non-Muslim sebagai panutan dalam kehidupan kita. Kemudian wujud iman kita kepada Rasulullah SAW yang kedua adalah ta'zim, memuliakan beliau, ya, memuliakan beliau
Bagaimana cara memuliakan beliau? Ya, tentunya salah satu di antara contohnya adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimun tasliman. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada nabimu dengan salam penghormatan. Ya, banyak sekali anak-anakku fadilah membaca solawat itu. Di antaranya bahwa setiap solawat yang kita baca akan membuahkan pahala kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan pahala kebaikan 10 kali. Barang siapa yang membaca selawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan memberikan pahala kebaikan kepadanya 100 kali. Dan barang siapa yang membaca selawat kepadaku 100 kali, maka akan dijamin kebebasan dari sifat kemunafikan dan penderitaan saat di hari kiamat nanti. Ya, termasuk kalau kita ini senantiasa doa-doa kita itu mau dikabulkan Allah, maka itu perlu diawali dulu dengan membaca sholawat. Jadi biasakan sebelum kita ini berdoa, kita membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau kita ini memperbanyak membaca sholawat, ya, itu merupakan suatu indikasi, ya, suatu syarat kalau kita ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Barang siapa yang menginginkan mendapatkan syafaat dariku, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Juga dengan membaca sholawat ini bisa menjadi suatu pelipur duka, pelipur lara saat kita ada masalah. Saat kita ada masalah, maka ambillah air wudhu, kerjakan sholat 2 rakaat, perbanyak istighfar, dan perbanyak membaca sholawat Nabi. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya, bukti keimanan kita kepada Rasul itu adalah bahwa kita mengikuti tata cara peribadatan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya sholat kita, ataupun puasa kita, ataupun haji kita, dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan lainnya, itu seyogianya kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasulullah. Ya, maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Kemudian yang keempat adalah mencintai Rasulullah, di mana kecintaan kita kepada Rasulullah mengalahkan kecintaan kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada apapun yang kita miliki. Pertanda adanya kesempurnaan iman dalam diri kita. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi ma yuhibbu walidihi wa walidihi, ya, wa nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari semua manusia. Mengapa kita wajib mencintai Rasulullah, mengalahkan cinta kita kepada orang tua kita? Kalau orang tua kita mengasihi dan menyayangi kita, ya, memberikan sesuatu kepada kita, mungkin di dunia saja. Tapi Rasulullah SAW itu memberikan kecintaannya kepada kita sampai hari kiamat. Bahkan Rasulullah menjanjikan kita syafaat pertolongan pada saat dimana tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali beliau. Maka inilah mengapa kita harus mencintai beliau. Kemudian yang terakhir adalah hendaklah kita mampu menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Banyak sunnah-sunnah beliau. Contohnya membiasakan berdoa saat mengawali atau mengakhiri aktivitas.
rajin di dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian rajin tepat waktu di dalam mengerjakan sholat berjamaah, ya, karena pahala menghidupkan sunnah itu luar biasa, ya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, ya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat orang-orang meninggalkannya, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Mudah-mudahan kita sekalian, anak-anakku, senantiasa mencintai Rasulullah SAW, karena ketika kita mencintai Rasulullah SAW, kita nanti akan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Rajin-rajinlah selalu belajar, dan mudah-mudahan dengan doa kita semua di bulan Maulid Nabi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga mudah-mudahan bulan Desember, ya, atau mungkin bulan ini atau awal bulan Desember, insya Allah kita bisa tatap muka langsung. Demikian dari Ustadz, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.